Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Putri, NPM 18630063 kelas 5B Teknik Informatika Reguler Pagi Banjarmasin. Di video ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan materi yang sudah diberikan oleh dosen dari mata kuliah Intermen, yaitu membahas tentang bagaimana melakukan evaluasi terhadap tahap perancangan dan tahap implementasi. Teknik evaluasi. Evaluasi menguji kegunaan, usability, dan fungsi fungsionali dari sistem interaktif. Evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perancangan atau desain, metode analitik, metode review, metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi, metode eksperimental, metode observasi, metode query. Metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan pengguna atau user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dengan prinsip life cycle. Selanjutnya, ada jenis-jenis evaluasi. Ada dua jenis evaluasi. Yang pertama, ada pada kondisi percobaan laboratorium, yaitu yang di dalamnya ada laboratorium yang harus biasanya memiliki fasilitas perekam audio atau visual yang baik. Yang kedua, operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Kemudian beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab. Dapat dimanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Lalu, ada jenis yang kedua, yaitu pada kondisi lokasi kerja sebenarnya lapangan. Tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium. Perancangan ini dilakukan pada ruang kerja. Argumennya adalah user dianggap ahli dalam konteks dan perancangan hanya dapat efektif pada konteks. Berikutnya, ada mempunyai 3 karakteristik. Yang pertama, meningkatkan lingkungan kerja dan tugas. Ini membuat perancangan dan evaluasi berorientasi bekerja atau konteks dibanding berorientasi sistem. Yang kedua, mempunyai sifat kerjasama kolaborasi, yakni pengguna dilibatkan sebagai anggota tim dan mempunyai kontribusi pada setiap tingkat perancangan. Yang ketiga, mempunyai pendekatan iteratif. Perancangan adalah suatu subjek untuk evaluasi dan revisi pada setiap tingkatan. Yang selanjutnya ada mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem, sebagai contoh Wizard of Oz, melalui fungsi prototype dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasikan secara keseluruhan. Lalu, ada metode empirik evaluasi eksperimen. Satu mode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen yang terkontrol. Ini menyediakan kenyataan empiris untuk mendukung klaim umum atau hipotesis. Dalam bentuk dasar, ada sejumlah faktor penting terhadap keseluruhan kehandalan eksperimen yang harus dipertimbangkan dalam perancangan eksperimen. Adapun faktor-faktor tersebut adalah subjek, variabel, dan hipotesis. Kemudian, ada perancangan eksperimen. Yang pertama ada between group randomized, yaitu masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen, variabel sudah dimanipulasi, dan kontrol, yang tidak identik dengan kondisi eksperimen kecuali untuk manipulasi ini. Yang kedua, keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi.
Kemudian ada kerugiannya adalah dengan semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasil akan berkurang dan perbedaan antar setiap individu akan membuat bias hasil. Kemudian ada within groups yang isinya setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda. Kemudian jumlah user yang tersedia lebih sedikit, lalu pengaruh dari subjek lebih sedikit. Nah, kemudian memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi ada 8 faktor yang membedakan teknik evaluasi yang berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu tingkat siklus, jenis evaluasi, tingkat objektivitas dan subjektivitas, sistem ukuran yang tersedia, informasi yang tersedia, kesiapan dari suatu respon, tingkat gangguan yang tidak secara langsung, sumber yang tersedia. Dan yang terakhir ada beberapa metode evaluasi. Yang pertama design vs implementation, yang kedua laboratory vs field studies, yang ketiga subjektif vs objektif, yang keempat qualitative vs quantitative measures, yang kelima ada informasi yang tersedia, yang keenam ada kesiapan suatu tindakan, yang ketujuh ada intrusiveness, dan yang terakhir ada sumber-sumber. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.